Bahasa Indonesia di SD. Pengertian keterampilan membaca. Membaca permulaan bertujuan agar siswa mampu mengenali huruf, suku, kata, kalimat dan mampu membaca berbagai jenis bacaan dalam berbagai konteks. Sementara membaca lanjut bertujuan agar siswa mampu memahami informasi yang disampaikan. Tujuan keterampilan membaca permulaan. Dalam bukunya Bahasa Indonesia, Pengantar Pengembangan Kepribadian dan Intelektual, Muhammad Asdam menyebutkan tujuan membaca menurut Puji Santoso dan kawan-kawan 2007.65 bahwa tujuan membaca adalah yang pertama, menghubungkan pengetahuan baru dengan semata seseorang. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada seseorang melakukan eksperimen untuk meneliti sesuatu yang dipaparkan dalam suatu teks bacaan. Yang ketiga, menjawab pertanyaan yang dikemukakan dalam teks bacaan. Yang keempat, menikmati keindahan yang terkandung dalam bacaan. Yang kelima, membaca bersuara untuk memberikan kesempatan kepada seseorang menikmati teks bacaan. Yang keenam, menggunakan strategi tertentu untuk memahami teks bacaan. Yang ketujuh, menggali simpanan pengetahuan atau skemata seseorang tentang suatu topik. Yang kedelapan, mencari informasi untuk menyusun suatu bacaan laporan. Jenis-jenis membaca ada dua. Jenis membaca permulaan ada dua. Yang pertama, membaca nyaring atau membaca bersuara. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca bersuara dengan lafal dan intonasi yang tepat. Dengan kata lain, dalam hal ini yang perlu diperhatikan guru adalah lafal kata, intonasi kalimat. Siswa harus dapat membedakan secara jelas intonasi kalimat berita, intonasi kalimat tanya, intonasi kalimat seru, dan sebagainya. Membaca teknik adalah salah satu jenis membaca yang menitik beratkan pada pelafalan kata-kata baku, melakukan kalimat dengan benar, pemenggalan kelompok kata dan kalimat dengan tepat, menyesuaikan nada irama dan tekanan, kelancaran dan kewajaran membaca, serta jauh dan dalam ketersendaan. Selanjutnya ada keterampilan membaca lanjut. Pengertian dari membaca lanjutan adalah kemampuan untuk membaca dan memahami teks yang lebih sulit dan kompleks. Ini melibatkan pemahaman yang lebih mendalam, pengenalan makna yang tersembunyi, analisis struktur teks, dan penggunaan strategi baca yang lebih maju. Membaca lanjut bertujuan agar siswa mampu memahami informasi yang disampaikan seorang guru SD, harus mampu memahami kompetensi dasar, apa yang akan dicapai dan dikembangkan dalam pembelajaran membaca. Jenis-jenis membaca lanjut ada dua. Yang pertama, membaca insentif dan membaca ekstensif. Membaca intensif merupakan teknik membaca seksama. Teknik membaca intensif memerlukan ketelitian dan kecermatan. Dengan ketelitian tersebut, seseorang dapat memahami isi bacaan dengan benar. Tujuan membaca intensif adalah agar pembaca memahami semua hal yang disajikan dalam bacaan. Yang kedua ada membaca ekstensif. Membaca ekstensif adalah membaca secara luas, yakni membaca survei, membaca sekilas, dan membaca dangkal. Tujuan membaca ekstensif yaitu untuk memahami isi bacaan yang penting-penting dengan cepat. Lorem ipsum dolor. Cara mengimplementasikan jenis membaca lanjut. Yang pertama dengan cara membaca naskah pidato. Yang kedua membaca wacana, informatif, dan internet. Modul 5 yaitu akan menjelaskan tentang keterampilan menulis. Pengertian dan tujuan menulis permulaan. Menulis permulaan adalah kemampuan menulis yang diajarkan melalui kelas bawah, terutama pada kelas 1 SD dan 2 di tingkat dasar, seperti belajar menulis di sekolah dasar. Tujuan utama menulis permulaan menurut M. Subana dan Sunarti 2009.236 adalah mendidik anak-anak agar ia mampu menulis sebelum sampai pada tingkat mampu menulis. Siswa harus mulai dari tingkat awal, yaitu dari pengenalan lambang-lambang bunyi dan latihan memegang alat. Jenis-jenis menulis permulaan. Menjiplak berbagai bentuk gambar. Yang kedua, menjiplak bentuk-bentuk huruf. Yang ketiga, menambahkan berbagai bentuk gambar dan huruf. Dan yang keempat, mencontoh huruf dari buku atau papan tulis. Dan yang kelima, mencontoh kalimat atau kata dari buku atau papan tulis. Yang keenam, mencontoh teks sederhana dari buku atau papan tulis. Yang ketujuh, menyalin puisi atau lagu anak sederhana dengan huruf lepas dan huruf tegak bersambung. Yang ketujuh, menulis kalimat sederhana yang didiktekan guru. Yang kedelapan, melengkapi kalimat berdasarkan gambar. Yang kesembilan, melengkapi cerita sederhana dengan pengertian. Menulis lanjut merupakan tingkat proses penguasaan menulis untuk memperoleh kemampuan memahami huruf yang diaplikasikan pada sebuah tulisan dan karangan sehingga menjadi sebuah karangan yang baik. Dalam artian, menulis lanjutan ini merupakan pengembangan dari penulis permulaan. Tujuan menulis lanjut. Tujuan yang bisa didapatkan dari menulis lanjutan
yaitu supaya peserta didik mampu dalam menuangkan pikiran dan perasaannya dengan bahasa tulis secara teratur dan lebih teliti. Jenis-jenis menulis lanjutan di kelas tinggi itu yang pertama ada menyusun kalimat acak menjadi paragraf, yang kedua melengkapi puisi anak berdasarkan gambar, yang ketiga menulis karangan sederhana berdasarkan gambar berseri, yang keempat ada menulis puisi berdasarkan langsung gambar, dan lain. Aspek kebahasaan dalam menulis yaitu ada dua, ejaan dan bentuk kata seperti yang dipaparkan di PPT ini. Modul 6 akan menjelaskan tentang pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus menyimak. Pengertian menyimak. Menyimak merupakan keterampilan berbahasa yang sifat aktif reseptif, artinya dalam kegiatan menyimak seseorang harus mengaktifkan pikirannya untuk dapat mengidentifikasi bunyi-bunyi bahasa, memahaminya dan menafsirkan maknanya sehingga tertangkap pesan yang disampaikan pembicara. Hakikat menyimak yaitu mendengarkan. Menyimak merupakan kegiatan aktif reseptif, sedangkan berbicara kegiatan aktif produktif yang melibatkan unsur kejiwaan dan metakognitif seseorang. Jika dilihat dari segi tingkat pemaknaan, mendengarkan lebih tinggi daripada mendengar dan menyimak lebih tinggi daripada mendengarkan. Unsur-unsur menyimak. Kegiatan menyimak merupakan kegiatan yang cukup kompleks. Kareba sangat tergantung kepada berbagai unsur dasar dan unsur tambahan yang mendukung. Yang dimaksud dengan unsur dasar adalah unsur pokok yang menyebabkan timbulnya komunikasi dalam menyimak, seperti unsur merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan unsur yang lain. Unsur-unsur dasar menyimak